Aku tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Aku buruk dalam berbicara saat melakukan kontak mata. Aku ngeri, takut dengan kerumunan orang. Aku tidak ingat bagaimana atau kapan aku menjadi begitu putus asa. Namun, satu hal yang kutahu pasti adalah bahwa seseorang tidak dapat hidup sepenuhnya dalam isolasi. Tidak peduli seberapa besar aku mencintai kesendirianku, aku tidak bisa tetap sepenuhnya sendirian. Jadi, aku menemukan solusi. Aku akan menggunakan wajah palsu dan menyembunyikan diriku yang sebenarnya. Lalu, aku tidak akan bisa sepenuhnya jujur, tetapi aku bisa menjadi versi diriku sendiri. Aku bisa terus hidup di dunia yang gelap dan sepi ini. Dunia tidak sepenuhnya indah. Semua orang tahu itu, tetapi dalam hati mereka masih berharap untuk tempat yang sempurna dan indah itu. Sedikit berkontradiksi. Aku tidak peduli siapa yang menjawabku, tetapi aku perlu tahu. Apakah semua orang memakai topeng, sama sepertiku? Atau apakah kebanyakan orang menunjukkan diri mereka yang sebenarnya kepada dunia luar? Karena aku tidak dapat terhubung dengan orang-orang, aku kira tidak ada cara bagiku untuk menemukan jawabannya. Karena itu, aku tetap sendiri. Aku baik-baik saja sendiri. Aku baik-baik saja dengan sendirian. Aku ingin terhubung dengan seseorang dari lubuk hatiku. Maka aku akan terus hidup dengan tenang, dengan mata tertunduk. Sendirian. Chapter 2, tiba-tiba awal masalah kami yang penuh gejolak. Waktunya tidak mungkin lebih buruk. Saat mencari tempat untuk mengambil foto selfie yang bagus, aku menemukan sesuatu. Bahkan detektif terkenal kecil pun akan menahan napas ketika menyaksikan situasi yang tegang ini. Semuanya dimulai sekitar 10 detik yang lalu. Seseorang membuat komentar sepele, yang membuat marah pihak lain. Itu menyebabkan penghinaan keji, yang berubah menjadi perkelahian. Tidak, perkelahian bukanlah cara yang tepat untuk mengatakannya. 3 siswa lelaki lainnya berbaring di lantai, menggeliat kesakitan. Seorang anak laki-laki berambut merah berdiri di atas mereka, menatap kemenangan. Itu adalah cobaan yang sepenuhnya berat sebelah. Tinju kanannya berlumuran darah dari siswa yang dia pukul. Ini adalah perkelahian pertama yang pernah aku saksikan. Di sekolah dasar aku melihat anak laki-laki bertengkar satu sama lain di kelas, menarik pakaian dan mencubit lengan. Tapi ini berbeda, aku bisa merasakan ketegangan di udara. Meskipun aku takut, aku mulai mengabadikan pemandangan dengan kameraku. Katup kamera tidak mengeluarkan suara. Setelah mengambil foto, aku bertanya pada diri sendiri apa yang kulakukan. Aku tidak bisa berpikir jernih dalam keadaan panik. Aku berusaha cepat pergi. Namun, otakku sepertinya tidak lagi berfungsi dengan baik. Kakiku tidak mematuhi perintahku untuk bergerak, seperti aku lumpuh. Hehe, jadi, apa kau benar-benar berpikir ini adalah akhirnya, Sudou? Petik 2. Meskipun hampir tidak bisa bergerak, salah satu siswa laki-laki di tanah mencoba mengejek Sudou. Apakah kamu ingin membuatku tertawa? Kamu dalam kondisi paling menyedihkan kali. Kamu ingin bertarung pada kesempatan lain, iya. Lain kali aku tidak akan menahan diri. Sudou Kun meraih kera anak laki-laki yang dipukuli, dan membawanya lebih dekat. Mereka saling berhadapan sekarang, hanya terpisah beberapa sentimeter. Sudou tampak seolah akan membunuh dan kemudian melahap lawannya, yang sangat luar biasa sehingga bocah yang kalah itu memalingkan muka. Apakah kamu takut? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan mengalahkanku jika kamu memiliki lebih banyak orang? Sudou Kun mendengus, menjatuhkan siswa, mengambil tasnya, dan kemudian berbalik dan berjalan pergi seolah-olah 3 orang yang sudah dia kalahkan benar-benar tidak tertarik padanya. Detak jantungku melambung tinggi. Ya, itu alami. Sudou Kun menuju ke tempat persembunyianku. Potensi jalan keluarku dari gedung ini terbatas. Aku punya ide untuk kembali menuruni tangga yang dulu aku gunakan di sini. Namun, aku masih tidak bisa bergerak, dan peluangku sudah tertutup. Aku mendengar bahwa ketika seseorang terlibat dalam krisis, tubuhnya akan terkunci, persis seperti apa yang terjadi sekarang. Buang-buang waktu. Membuatku lelah setelah latihan. Beri aku istirahat, kata Sudou Kun. Jarak antara kami semakin dekat. Dia hanya beberapa meter jauhnya. Kamu yang akan menyesal nanti, Sudou. Kata-kata pemuda itu menghentikan Sudou Kun di jalannya. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada pecundang yang sakit. Tidak peduli berapa kali kamu menantangku, kamu tidak akan menang. Dia tidak menggertak. Dia jelas memiliki kepercayaan diri untuk mendukung apa yang dia katakan. Bagaimanapun, Sudou Kun telah muncul sebagai pemenang dan tanpa cedera dari pertarungan 3 lawan 1. Besok adalah yang hari pertama pada bulan Juli, tetapi mengingat betapa aku berkeringat, kamu akan berpikir musim panas sudah ada di sini. Aku tetap diam di tempat persembunyianku. Keringat membasahi tengkukku. Aku memutuskan untuk pergi dengan tenang, diam-diam, dan tanpa panik. Aku benci jika seseorang melihatku dan melibatkanku dalam kekacauan ini. Jika itu terjadi, itu akan menimbulkan awan gelap di kehidupan sekolahku yang damai. Aku meninggalkan tempat itu dengan cepat dan hati-hati. Apakah ada seseorang di sana? Sudou Kun, merasakan gerakanku, melihat ke tempat aku berada beberapa saat sebelumnya. Namun, aku berhasil melarikan diri dengan rambut yang sangat lebar. Jika aku hanya terlambat 2 detik, dia mungkin akan melihatku. Pagi di kelas D selalu ramai, karena sebagian besar siswa jauh dari kata rajin belajar. Hari ini bahkan mereka lebih gaduh daripada biasanya. Alasannya jelas. Kami akhirnya akan mendapatkan poin untuk pertama kalinya sejak kami datang ke sekolah ini. Sekolahku, Sekolah Menengah Perawatan Lanjut Tokyo Metropolitan, telah mengadopsi sistem yang belum pernah ada sebelumnya yang dikenal sebagai sistem S-Point. Aku akan menjelaskannya sedikit. Aku mengeluarkan ponsel yang disediakan sekolah, meluncurkan aplikasi sekolah yang sudah diinstal, dan masuk menggunakan ide siswa dan kata sandi. Aku kemudian memilih opsi, keterangan saldo, dari menu. Dari sini, kamu bisa melakukan banyak hal. Kamu dapat memeriksa saldo pribadimu saat ini, atau kamu dapat melihat berapa banyak poin kolektif yang dimiliki kelas. Ada juga fungsi yang memungkinkanmu mengirim poin ke siswa lain. Ada 2 jenis poin yang terdaftar.
Salah satunya ditandai dengan "cel" di bagian akhir, yang merupakan kependekan dari kelas-kelas. Ini juga disebut sebagai poin kelas, bukan poin yang dimiliki oleh seorang siswa, melainkan poin yang dikumpulkan oleh kelas bersama. Kelas D tidak memiliki poin kelas sejak Juni. Tidak ada poin sama sekali. Poin lainnya ditandai dengan "per" di bagian akhir, yang berarti private pribadi. Ini adalah poin pribadi kami. Pada hari pertama setiap bulan, mereka mengalihkan poin cel, atau poin kelas, dengan 100, lalu memasukkan jumlah itu ke dalam akun poin pribadi kami. Kami menggunakan poin-poin pribadi ini untuk membeli kebutuhan sehari-hari, makanan, bahkan peralatan listrik. Di sekolah ini, poin adalah mata uang. Ini sangat penting. Jika kamu tidak memiliki poin pribadi, kamu dipaksa untuk hidup sehari-hari tanpa mengeluarkan uang. Kamu tidak dapat menggunakan mata uang nyata di mana saja di kampus. Karena kelas D memiliki poin kelas 0, kami tidak menerima poin pribadi untuk bulan itu, dan karenanya harus bertahan tanpa uang. Ketika kami pertama kali mulai di sini, kami memiliki 1000 poin kelas. Jika kami menyimpan poin itu, kami akan menerima poin 100.000 yen setiap bulan. Sayangnya, poin kelas kami berubah-ubah setiap hari. Banyak hal yang menyebabkan berkurangnya poin, seperti berbicara di kelas atau mendapat nilai rendah dalam ujian. Akibatnya, kelas D memiliki kelas poin 0 ketika awal Mei. Berbagai hal terus berlangsung seperti itu sampai sekarang, tanggal 1 Juli. Selain menentukan tunjangan bulanan kami, poin kelas digunakan untuk mengukur prestasi kelas kami. Kelas diurutkan oleh poin kelas, dalam urutan menurun dari A hingga D. Jadi jika kelas D berhasil mendapatkan poin yang cukup untuk melampaui kelas C, kelas kami mungkin akan dipromosikan dari D ke C untuk bulan berikutnya. Terlebih lagi, jika kita akhirnya berhasil sampai ke kelas A, maka kita memiliki kesempatan untuk masuk kuliah pilihan kita, atau untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Ketika aku pertama kali mendengar tentang sistem ini, aku pikir penting untuk mengumpulkan poin kelas sebanyak mungkin. Poin pribadi hanya akan memberi kita kepuasan pribadi. Namun, perspektifku berubah ketika aku membeli nilai untuk ujian tengah semester. Aku bisa membeli nilai untuk Sudoku pada tes baru-baru ini. Jika aku tidak melakukannya, dia baru saja gagal. Ketika aku menyadari bahwa sekolah akan memungkinkanku untuk membeli nilai ujian, aku mengerti bahwa guru wali kelas kami, Cabashira Sensei, tidak pernah bercanda ketika dia mengatakan kepada kami, di sekolah ini, kamu dapat membeli apapun dengan poinmu. Oleh karena itu, berpegangan pada poin pribadi berarti mungkin untuk mengubah situasimu dengan menguntungkan. Dengan pertimbangan lebih lanjut, kamu mungkin bisa membeli lebih dari sekadar nilai ujian. Selamat pagi semuanya. Kalian semua tampak lebih gelisah daripada biasanya hari ini. Petik 2. Cabashira Sensei masuk ke ruang kelas saat bel ruangan berdering. Sae-chan Sensei. Apakah kita memiliki poin 0 lagi bulan ini? Ketika aku memeriksanya pagi ini, aku tidak melihat satu poin pun disetorkan ke akunku. Oh, jadi itu sebabnya kalian semua sangat gelisah. Kami bekerja setengah mati setengah bulan terakhir ini. Kami melewati ujian tengah semester, jadi mengapa kita masih di titik 0? Tidak ada yang terlambat atau absen, dan tidak ada yang berbicara selama kelas, juga. Jangan langsung menyimpulkan. Dengarkan apa yang harus kukatakan pertama. Kamu benar, Ike. Kamu semua telah bekerja lebih keras dari sebelumnya. Aku tahu itu. Tentu, sekolah mengerti sepenuhnya bagaimana perasaan kalian semua. Petik 2. Setelah dinasihati oleh guru, Ike menutup mulutnya dan duduk kembali. Baiklah kalau begitu. Tanpa basa-basi lagi, inilah total poin bulan ini. Dia meletakkan kertas di papan tulis yang mencantumkan nilai poin, dimulai dengan kelas A di bagian atas. Tidak termasuk kelas D, semua kelas lainnya memiliki poin hampir 100 lebih banyak dari bulan lalu. Kelas A sekarang duduk di 1004 poin, sedikit di atas di mana semua orang sudah mulai ketika kita diterima. Ini tidak baik. Mungkinkah mereka menemukan cara untuk meningkatkan total poin mereka? Petik 2. Tetanggaku, Horikita Suzune, tampak semata-mata fokus pada kelas-kelas lain. Namun, Ike dan sebagian besar siswa kelas D lainnya tidak terlalu peduli dengan poin kelas lain. Pertanyaan penting bagi mereka adalah apakah kami telah menerima lebih banyak poin kelas. Itu dia. Ditulis di sebelah kelas D adalah total poin kami, 87 poin. Hah? Tunggu, 87. Apakah itu berarti kita benar-benar naik? Yahoo! Petik 2. Ike bersemangat melompat-lompat begitu dia melihat poin kami. Masih terlalu dini untuk merayakannya. Semua kelas lain melihat peningkatan yang sama dalam poin mereka. Kami tidak menutup jarak sama sekali. Ini mungkin saja hadiah yang diterima siswa tahun pertama karena melewati ujian tengah semester. Setiap kelas tampaknya mendapat setidaknya 100 poin. Petik 2. Jadi, itulah yang terjadi. Kupikir itu aneh bahwa kami diberi poin begitu cepat. Horikita, yang berharap mencapai kelas A, tidak tampak senang dengan hasilnya. Dia tidak tersenyum. Apakah kamu kecewa karena kesenjangan antara kelas telah melebar, Horikita? Tanyaku. Tidak, bukan itu. Bagaimanapun, kita berhasil mendapatkan sesuatu kali ini. Petik 2. Mendapatkan sesuatu. Mendapatkan apa? Tanya Ike, sekarang berdiri. Horikita, setelah menarik perhatian semua orang, kembali diam. Seolah-olah dia tidak ingin memberikan jawaban. Pemimpin kelas, Hirata Yusuke, menjawabnya. Aku percaya bahwa Horikita-san mengacu pada pemotongan yang kita lakukan sepanjang bulan April dan Mei. Dengan kata lain, kita tidak melihat pengurangan poin untuk berbicara di kelas atau terlambat. Hirata yang berotak tajam tidak pernah berhenti berdetak. Megah. Ah, benarkah begitu? Aku kira bahkan jika kita mendapat 100 poin, banyak pemotongan yang akan membawa poin kita ke 0. Ike, setelah penjelasan sederhana ini, mengangkat tangannya dalam kemenangan. Tunggu, tetapi, mengapa kita tidak mendapatkan poin? Dia melemparkan pertanyaan aslinya lagi kepada Cabashira Sensei. Sungguh aneh bahwa kami belum menerima 8.700 poin pribadi di akun kami.
Yah, kali ini ada sedikit masalah. Distribusi poin siswa tahun pertama telah tertunda. Maaf, tetapi kamu harus menunggu sedikit lebih lama, katanya. Hah? Serius? Jika ini adalah kesalahan sekolah, maka bukankah kita harus mendapatkan semacam bonus sebagai kompensasi? Para siswa menggerutu dengan tidak puas. Begitu mereka mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan poin mereka, sikap mereka telah berubah secara dramatis. Ada perbedaan yang signifikan antara 87 poin dan tidak ada poin. Jangan salahkan aku. Ini adalah keputusan sekolah, tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu. Setelah masalah terselesaikan, kamu akan menerima poinmu. Jika masih ada poin yang tersisa, itu saja. Ada makna yang lebih dalam di balik kata-kata Cabashira Sensei. Begitu waktu makan siang tiba, semua orang pergi makan. Akhir-akhir ini, aku mulai percaya bahwa makan bersama teman-teman sebenarnya adalah aspek yang paling sulit dalam kehidupan siswa. Ambil contoh Kushida Kikyo. Dia sangat populer dan memiliki banyak teman, baik perempuan maupun laki-laki. Dia mendapat undangan secara langsung, bersama dengan undangan konstan melalui telepon dan melalui email. Meskipun dia tidak dapat menanggapi semua orang dan kadang-kadang harus menolak orang lain, ketika dia makan dengan teman-teman dia tampaknya memiliki kehidupan nyata. Di sisi lain, kamu dapat melihat orang-orang seperti Ike dan Yamauchi, yang tidak begitu populer di kalangan perempuan. Mereka makan bersama teman-teman cowoknya, termasuk Sudou dan Hondou, hampir setiap hari. Sementara itu, aku tidak benar-benar berada di manapun. Aku katakan aku berteman dengan Kushida. Aku berteman dengan Ike dan Yamauchi juga. Meskipun aku makan bersama mereka kadang-kadang, aku tidak akan mengatakan itu sering terjadi. Secara umum, ini adalah jenis hubungan di mana pihak lain bertanya, ingin makan siang. Atau, apakah kamu bebas setelah pembelajaran di kelas? Aku tidak keberatan menjelang awal tahun sekolah. Sebelum aku punya teman, wajar saja kalau aku akan sendirian. Namun, sekarang aku mengalami fenomena aneh, aku punya teman, namun aku masih sendiri. Itu adalah pengalaman yang tidak nyaman. Jika aku absen pada hari ketika kami membentuk kelompok untuk perjalanan sekolah, aku mungkin akan ditinggalkan. Apakah mereka semua menganggapku teman rendahan? Atau apakah persahabatan kami ada di kepalaku? Itu adalah pikiranku. Dengan gugup dan cemas, aku tanpa sengaja menatap Ike dan yang lainnya. Aku di sini, teman-teman. Tidak apa-apa bagimu untuk mengundangku. Pandanganku dipenuhi dengan keegoisan dan antisipasi. Aku dibanjiri oleh perasaan membenci diri sendiri. Mengingatkan diriku bahwa aku harus tahu kapan harus menyerah, aku mengalihkan pandanganku. Adegan menyedihkan seperti ini dimainkan setiap hari. Kamu masih belum terbiasa dengan itu. Kamu menyedihkan seperti biasa, Ayano Kouji-kun. Tetanggaku memandangku dengan pandangan agak dingin. Kamu tampaknya benar-benar terbiasa menyendiri, jawabku. Aku baik-baik saja, terima kasih. Aku bermaksud terdengar sarkastik, tetapi Horikita menganggapnya tulus. Mayoritas teman sekelas kami sudah membentuk kelompok mereka sendiri, tetapi beberapa siswa masih sendirian. Itu menawarkan sedikit kelegaan. Horikita bukan satu-satunya penyendiri, Kowenji menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian juga. Pada awal yang pertama di sini, dia menikmati kebersamaan dengan gadis-gadis dari kelas dan tingkat lainnya. Namun, begitu dia kehabisan poin, dia mulai menghabiskan sebagian besar waktunya di kelas. Dia adalah pewaris tunggal kelompok konglomerat Kowenji, salah satu perusahaan terbesar di Jepang. Dia tidak mencintai kesendirian, tetapi lebih mencintai dirinya sendiri dan tidak peduli pada orang lain. Aku menghormati bahwa dia sama sekali tidak merasa terganggu dengan kesendirian. Dia saat ini benar-benar tenggelam dalam memeriksa wajahnya di cermin genggam, rutinitas hariannya. Selain dia, ada seorang gadis pendiam dengan kacamata. Pada suatu waktu Ike membuat keributan tentang seberapa besar payudaranya, tetapi karena ia dianggap polos, semua orang dengan cepat kehilangan minat. Dia selalu sendirian, dan aku tidak pernah melihatnya berbicara dengan siapapun. Beberapa hari yang lalu, dia makan sendirian, membungkuk di atas kotak bentonya. Dia adalah salah satu dari sedikit siswa yang membuat makan siangnya sendiri. Saat itu, tetanggaku mengambil kotak bento dari tasnya dan membukanya. Akhir-akhir ini, Horikita telah membuat makan siang sendiri daripada pergi ke kantin juga. Tidakkah biayanya lebih banyak dan butuh banyak usaha untuk membuat makan siangmu sendiri? Tanyaku. Meskipun mereka tidak berkualitas tinggi, makanan gratis yang ditawarkan di kantin sekolah adalah bentuk kelegaan bagi siswa yang telah menggunakan semua poin mereka. Tidak ada manfaat dalam makan siang buatan sendiri, yang menghabiskan waktu dan poinmu sendiri untuk membuatnya. Aku tidak yakin tentang itu. Supermarket sekolah menyediakan bahan-bahan gratis, kamu tahu. Petik 2. Tunggu, jadi kamu membuat ini dengan barang gratis. Horikita hanya membuka bento sebagai jawaban. Tidak ada banyak daging atau gorengan, tapi rasanya enak. Jangan katakan padaku, bukan hanya kamu seorang sarjana yang cerdas, kamu juga seorang koki yang ulung. Itu sepertinya tidak sesuai dengan kepribadianmu. Siapapun bisa memasak dengan mencari resep di buku atau di internet. Asrama kita dilengkapi dengan semua alat yang diperlukan, juga. Petik 2. Horikita tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi yang mencoba membuatku terkesan betapa jeniusnya dia. Dia hanya mengambil sumpitnya. Aku kira itu semua tampak begitu jelas baginya. Tapi mengapa kamu memutuskan untuk repot-repot membuat makan siangmu sendiri? Tanyaku. Kantin berisik. Jauh lebih santai untuk makan di sini, bukankah begitu? Menjelang awal tahun, banyak siswa yang pergi ke kantin untuk membeli roti atau makan siang, tetapi menghadapi kekurangan poin, sejumlah besar siswa mendapatkan set makanan gratis. Melihat sekeliling, aku dapat melihat bahwa hanya beberapa siswa yang tersisa di kelas. Apakah ini lingkungan yang disukai Horikita? Di mana Ike dan yang lainnya tidak ada? Apakah aku sudah rindu mengendarai gelombang besar siswa yang terikat pada kantin? Kamu selalu menatap laut, tetapi kamu tidak memiliki papan selancar. Kamu bahkan tidak memiliki tekad untuk mengendarai ombak, bukan? Dan kamu berbicara tentang merindukannya.
Kamu benar-benar penuh dengan dirimu sendiri. Aku berharap aku dapat membalasnya untuk itu, tetapi aku tidak bisa berdebat. Aku hanya ingin dia memberiku istirahat. Tidak seperti waktu makan siang, waktuku setelah kelas terasa sangat menyenangkan, karena aku tidak perlu khawatir berinteraksi dengan siapapun. Bahkan jika aku langsung kembali ke asrama, aku tidak menonjol sama sekali karena beberapa siswa lain juga melakukannya. Ada beberapa nilai untuk bisa menghilang seperti ninja ke kerumunan. Jika aku berada di belakang sekelompok teman, aku bisa berpura-pura menjadi salah satu dari mereka. Betapa menyedihkan. Aku cukup senang dengan diriku karena mampu berpura-pura begitu terampil bahwa aku punya teman, tapi sebenarnya tidak ada orang di sekolah ini yang peduli tentang kepura-puraanku. Sudou, aku harus berbicara denganmu mengenai sesuatu. Datanglah ke ruang fakultas, Cabashira Sensei memanggil Sudou, yang mencoba untuk kembali dengan tergesa-gesa dari ruang kelas. Hah, apa yang kamu inginkan denganku? Aku harus berlatih basket sekarang, Sudou dengan lesu membuka tasnya untuk memamerkan seragam olahraga di dalamnya. Aku sudah berbicara dengan penasihat. Kamu tidak harus ikut dengan jika kamu tidak mau, tetapi kamu akan menghadapi konsekuensinya nanti. Kata-kata mengancam Cabashira Sensei membuat Sudou sedikit cemas. Apakah ini akan selesai dengan cepat? Itu semua tergantung padamu. Semakin lama kamu berdiri di sana, semakin banyak waktu yang kamu buang. Petik 2. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain pergi bersamanya. Sudou mendecakkan lidahnya, dan mengikuti Cabashira Sensei keluar dari ruang kelas. Aku pikir dia mungkin sudah berubah, tapi kurasa Sudou sama seperti dulu. Bukankah lebih baik jika dia dikeluarkan saja? Aku tidak tahu siapa yang berbicara, tetapi aku bisa mendengar beberapa orang di kelas kami bergumam sendiri. Aku pikir ujian tengah semester telah menyatukan kelas kami sebagai sebuah kelompok, tetapi itu pasti imajinasiku. Itu memalukan. Apakah kamu juga berpikir begitu? Bahwa akan lebih baik jika Sudou-kun diusir. Sambil berbicara, Horikita mulai memasukkan buku pelajarannya ke dalam tasnya. Mungkin tidak ada siswa yang membawa buku teks mereka ke kelas setiap hari. Kadang aku pikir dia terlalu serius. Kurasa tidak begitu. Bagaimana denganmu, Horikita? Kau satu-satunya orang yang membantu Sudou. Petik 2. Ya, kita masih tidak tahu apakah poin kita akan naik sebagai kelas. Sungguh, jawabnya, tidak tertarik. Ketika Sudou menghadapi pengusiran selama tengah semester, Horikita membantunya dengan sengaja menurunkan nilainya sendiri dan menghabiskan poinnya sendiri untuk membelikannya nilai agar lulus. Aku tidak pernah membayangkan dia mampu melakukan hal seperti itu. Kami berdiri dari tempat duduk kami secara bersamaan, dan berjalan keluar dari ruang kelas bersama. Kami kadang-kadang kembali ke asrama bersama-sama, meskipun aku tidak ingat kapan ritual itu dimulai. Karena kami tidak makan siang bersama atau hanya bersantai, aku merasa aneh. Kemudian lagi, kami memiliki jalur yang sama kembali ke asrama. Mungkin itulah sebabnya kami berjalan bersama. Aku agak khawatir tentang apa yang dikatakan Cabashira Sensei pagi ini, kata Horikita. Tentang poin kita yang ditunda. Iya, dia berkata bahwa ada masalah, tetapi apakah yang dia maksudkan itu adalah masalah bagi sekolah, atau masalah bagi kita, para siswa? Jika yang terakhir, maka kamu terlalu banyak berpikir. Kita belum menyebabkan masalah nyata belakangan ini. Dia bahkan mengatakannya sendiri. Aku ragu kelas D akan menjadi satu-satunya yang tidak mendapatkan poin. Hanya sekolah yang memiliki masalah. Bahkan jika ada alasan untuk khawatir, bahkan jika hanya siswa tahun pertama yang pembagiannya ditunda, kelas D mungkin bukanlah masalahnya. Mungkin. Aku harap itulah situasinya. Masalah mempengaruhi langsung poin kita. Horikita menghabiskan setiap hari memikirkan bagaimana meningkatkan poin kami. Dia tidak peduli dengan poin pribadi, tentu saja, tetapi poin kelas. Dia ingin naik ke kelas A. Aku tidak akan mengatakan bahwa itu tidak mungkin, tetapi sekarang ini adalah kesempatan yang sangat panjang. Namun, kami masih memiliki harapan. Jika Horikita menemukan metode yang dapat diandalkan untuk meningkatkan poin kami, itu akan menjadi keuntungan besar bagi kelas D. Selanjutnya, teman-teman sekelas kami akan datang untuk menempatkan lebih banyak kepercayaan pada Horikita, dan dia akan berteman. Itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Itu mengingatkanku, kamu harus bergabung dalam obrolan lagi sekarang. Kamu satu-satunya yang belum menyusul dalam waktu yang lama. Aku mengeluarkan ponselku dan membuka aplikasi obrolan grup. Kami mengundang Horikita untuk bergabung setelah ujian tengah semester. Kusida meragukan apakah Horikita benar-benar akan berpartisipasi, karena dia benci berbicara dengan orang lain. Terlepas dari upaya persahabatan, Horikita tidak berpartisipasi sama sekali. Aku tidak tertarik sedikit pun. Selain itu, notifikasiku tetap dimatikan. Petik 2. Apakah itu benar? Yah, rupanya dia tidak bermaksud berpartisipasi di tempat pertama. Dia mungkin tidak menghapus aplikasi karena itu akan mengirimkan pemberitahuan ke Kusida dan anggota grup lainnya jika dia melakukannya. Horikita bebas memutuskan untuk dirinya sendiri apakah dia akan berpartisipasi, jadi aku tidak menekan masalah ini lebih jauh. Lagi pula aku tidak benar-benar memenuhi syarat untuk menilai. Kamu cukup banyak bicara belakangan ini, Ayano Kouji-kun. Sangat. Aku pikir aku selalu seperti ini. Ini sedikit perbedaan, tetapi kamu sudah berubah. Meskipun aku tidak bermaksud untuk berubah, aku mungkin telah mengalami sedikit perubahan sejak mulai di sini. Terutama dengan bagaimana aku bergaul dengan Horikita. Ya, aku tidak akan mengatakan bahwa kami bergaul, tetapi aku tidak benar-benar merasa tidak nyaman di sekitarnya. Jika dia adalah gadis lain, aku mungkin tidak akan bisa berkomunikasi dengan normal. Aku menjadi gugup dan gelisah. Itu sebabnya aku hanya berbicara dengan orang-orang yang dekat denganku. Namun, lebih dari segalanya, aku bersyukur atas hubungan di mana diam tidak memperburuk suasana hati. Apakah ada sesuatu yang membuatmu berubah? Aku bertanya-tanya. Baiklah, jika aku harus memikirkan alasan, kukira aku sudah terbiasa sekolah, dan kemudian aku berteman.
Juga, Kusida mungkin merupakan pengaruh besar. Petik 2. Ketika aku hanya bersama teman-teman, kadang-kadang kami nyaris tidak berbicara, atau bahkan tidak berbicara sama sekali. Ketika Kusida ada di, orang-orang selalu berbicara, dan suasana hati bersama-sama menjadi cerah. Kamu sepertinya rukun dengan Kusida-san. Apakah kamu tidak repot, terutama mengetahui tentang sisinya yang lain? Aku akui aku terkejut ketika dia mengatakan bahwa dia membencimu, Horikita. Tapi aku pikir itu wajar bahwa setiap orang memiliki orang yang mereka kenal suka dan orang yang mereka benci. Tidak ada gunanya khawatir tentang hal itu. Maksudku, kamu masih berpura-pura rukun dengan Kusida-san meskipun dia bilang dia membencimu, kan? Petik 2. Baiklah, kamu mungkin ada benarnya. Memang benar aku juga membencimu, Ayano Kouji-kun, namun aku berbicara denganmu secara normal. Aku tidak keberatan, kalau begitu. Hei! Apa-apaan? Sangat menyakitkan ketika dia mengatakannya langsung seperti itu. Itulah yang saya maksudkan. Jika seseorang mengatakan bahwa mereka membenci orang lain, itu tidak masalah. Tetapi jika seseorang mengatakan bahwa mereka membenci Anda, apakah Anda merasa sedikit tidak enak? Tanyanya. Apakah kamu mengujiku? Horikita mulai menyisir rambutnya dengan cara yang terlihat agak disengaja. Aku tidak punya niat untuk menghalanginya, tetapi Kusida-san dan aku seperti minyak dan air. Aku pikir lebih baik tidak bergaul dengannya. Dengan kata lain, dia mungkin tidak akan bergabung dengan obrolan grup dengan Kusida di dalamnya. Kenapa dia bahkan membencimu sejak awal? Tanyaku. Mereka tidak memiliki banyak interaksi sejak sekolah dimulai. Jadi kapan dia mulai membenci Horikita? Maksudku, Kusida mengatakan bahwa itu adalah tujuannya untuk bergaul dengan semua orang di kelas. Siapa tahu, dia mungkin tidak tahu banyak tentangku. Mungkin itulah masalahnya. Tapi meski begitu, aku merasakan ada sesuatu antara Kusida dan Horikita.